واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا izinnya saya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa alladzi ballagha ar-risala wa 'adda al-amana wa nasaha al-ummah وكشف الأمة وعبد ربه حتى اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an ji'tu bi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah hari raya Idul Fitri
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Penyayang. Pemberiannya yang tak terbilang, kasih sayangnya yang tak terhingga, menghantarkan kita semua pada saat yang mulia dan berkah ini. Kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang soleh dan soleha, kita bukan ahli Al-Quran, kita bukan ahli tahajud, kita bukan ahli daripada segalanya. Tapi Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Penyayang, mengantarkan umur kita, waktu kita sampai pada 1 Syawal 1446 Hijriah ini. Maka tiada ucapan yang pantas keluar pada pagi ini dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teriring berputarnya waktu, detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun, alhamdulillah pada saat ini, pada waktu ini bersujud sudah 1,3 miliar umat Islam yang ada di dunia ini. Setelah terbenamnya sang surya sore kemarin, maka apa yang terjadi? Semua umat Islam merayakan yang namanya takbiran. Dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, terdengar sudah kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Kan Allah katakan, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Jika engkau sudah menyempurnakan hitungan puasamu, maka bertakbirlah, la'allakum tashkurun. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita pungkiri, tidak bisa dibohongi, kalimat takbir ini yang terdengar oleh telinga kita, betul terasa ucapan yang sama, betul kalimat yang sama, tapi Allahu Akbar dari hati yang paling dalam. Ketika ucapan kalimat takbir ini terucap, terdengar sudah di telinga kita, orang yang ada di kampung halaman teringat sudah sanak saudara yang merantau, ingin bersama dengan ayah dan ibu, ingin bersama dengan sanak saudara. Namun apa yang terjadi? Hari ini, waktu ini belum diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Kalimat takbir ini, ketika ada orang-orang yang berada di rantau orang, mendengar kalimat Allahu Akbar, maka terdengar pula, teringat pula saudara yang ada di kampung halaman, terkhususnya ayah dan ibu yang masih hidup, sanak saudara, abang, kakak, adik, keponakan. Begitu mulianya kalimat ini sehingganya teringat di dalam benak kita sanak saudara kita yang ada di kampung. Kalimat takbir ini di saat terdengar oleh orang-orang yang ada di rumah sakit, ingin rasanya bersama dengan kita, ingin rasanya mengucapkan kalimat takbir, ingin bersama dengan kita untuk salat berjamaah. Tapi apalah yang terjadi? Mereka berada di ruangan ICU, di ruangan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa melihat kita dan kita juga bisa melihatnya. Terdengar olehnya kalimat takbir, tapi Allahu Akbar tak bisa berkumpul dengan kita. Maka begitu daripada berharganya kesehatan yang kita miliki hari ini. Namun apa yang terjadi? Atas segala nikmat yang ada ini, mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak semua orang yang Allah izinkan pagi ini untuk salat, tidak semua orang yang Allah izinkan untuk bisa berkumpul, maka tiada ucapan selain mensyukuri nikmat yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi yang bahagia, yang luar biasanya, kalimat takbir ini ketika diucapkan terdengar oleh telinga,
maka terdengarlah, teringatlah seseorang yang berjasa dalam hidup kita. Mungkin ayah kita, mungkin ibu, mungkin suami, mungkin pasangan hidup, mungkin anak yang hari ini tidak bisa bersama kita. Kemarin dia tahun lalu bisa bersama bergandengan tangan, memakai pakaian yang baru, memakai serba yang bagus. Tapi tahun ini wajah tinggal wajah, suara tinggal suara, dan sapa tinggal sapa. Maka pada malam, pada pagi yang mulia ini, jangan sampai kita berkumpul dengan anak saudara, jangan sampai kita berkumpul dengan cucu menantu untuk melupakan mereka, yaitu ayah dan ibu pasangan hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beral-uzan sore kemarin, maka apa yang terjadi? Ramadan yang mulia sudah meninggalkan kita. Karena memang beberapa hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan, Ramadan sudah berkemas-kemas, Ramadan sudah bersiap-siap. Idza jaa dakhalal Ramadan, futihat abwabus sama. Ketika datang akhir daripada bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Menangis sudah langit, menangis sudah bumi, menangis sudah daripada makhluk-makhluk Allah, tumbuhan, gunung, air yang ada di laut, dan hewan-hewan yang hidup yang Allah izinkan. Apatah lagi kita manusia. Ketika ditinggalkan oleh Ramadan, maka dalam diri kita ini terdapat dua rasa. Yang pertama, ada rasa gembira. Gembira karena kita sudah selesai bertarung. Kita sudah selesai untuk berjuang selama 30 hari bersama Ramadan. Alhamdulillah kita yang dipilih oleh Allah sampai detik ini hadir. Yang kedua, perasaan kita adalah sedih. Sedih kenapa? Bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang disebut dengan induk daripada bulan, yang di dalamnya itu banyak rahmat, di dalamnya itu maghfirah, di dalamnya itu ampunan yang luar biasa. Pertanyaannya, hadirin yang dirahmati Allah, akankah Ramadan selanjutnya, akankah Ramadan yang akan datang bertemu dengan kita? Maka bahagia orang yang ketika bertemu dengan Ramadan kemarin bisa menikmati detik menit bersama Ramadan di siangnya. Man shama Ramadanan imanan. Bahagia sudah orang yang ketika di malam Ramadannya mampu untuk berdiri maqama Ramadan. Yang ketika Allah janjikan orang yang mampu berdiri di malamnya, mampu siang pada siangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat? La'allakum tattaqun. Engkaulah, kalianlah orang-orang yang bertakwa. Karena memang Ramadan ini, kalau kita umpamakan seperti universitas, nama universitasnya adalah Ramadan, nama studi pelajarannya adalah puasa, lama perjumpaannya 30 hari sampai 29 hari, maka ketika sudah selesai kita dari melewati itu semua, maka dalam perkuliahan ada istilahnya nilainya cukup, nilainya bagus, dan bisa nilainya tidak cukup. Maka orang yang mampu semampu-mampunya menikmati detik menit dengan Ramadan kemarin, maka mereka lah yang berhak, mereka lah yang pantas mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun apa yang terjadi ketika Ramadan itu datang, bertemu dia dengan Ramadan, bersama dengan Ramadan, keluar dengan Ramadan, tak dapat dalam dirinya itu kalimat takwa. Ibadahnya seperti biasa, salatnya seperti biasa, mengajinya seperti biasa, tidak ada beda dengan hari-hari lain, bulan-bulan lain. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi, bu'dan liman adraka fi syahr Ramadan. Celaka, jauh dari rahmat Allah
mereka yang bertemu dengan Ramadan, masuk dengan Ramadan, keluar dengan bulan suci Ramadan. Falam yufarlah, tapi tidak berbekas di dalam hatinya daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Maka sungguh mereka itu adalah orang yang tak pantas untuk bertakbir. Pakai baju baru, pakai sarung baru, pakai pakaian baru, silahkan. Tapi di hadapan Allah sesungguhnya tiada guna, tidak ada apa-apanya. Sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya di kesempatan yang mulia berkah ini ada 3 tanda daripada orang-orang yang betul-betul melekat hatinya kalimat la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Di dalam Al-Quran disampaikan kalimat takwa itu lebih kurang 225 kalimat. Apa di antara ciri mereka di bulan yang mulia kemarin? Pertama, mereka dalam hubungannya dengan Allah makin dekat. Hari ini, saat ini, kita tanyakan diri kita. Kita yang berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, rasanya dengan umur itu, adakah kita sudah betul-betul dekat dengan Allah? Adakah sudah dosa-dosa yang tiap detik, setiap menit yang kita lakukan itu menghapuskan dosa? Adakah dengan Ramadan kemarin betul-betul diri ini dekat dengan Allah? Kalau dari sampai detik ini kita berumur 40, 50, 60 tahun belum juga bisa mendapatkan kalimat takwa, maka pertanyaannya butuh berapa kali dan lama lagi Ramadan itu datang untuk merubah kita. Maka orang yang ketika betul-betul Ramadannya kemarin, hari ini, detik ini, waktu ini makin dekat dengan Allah, makin takwa dengan Allah. Allah lah segalanya. Apa yang dilakukan setiap detik, menit, langkah, ayunan tangan, tiada ucapan melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis sejadi-jadinya, menetes air mata ketika seorang hamba yang mengaku dia orang mukmin, mengaku dia orang Islam, di siang bolong mampu meminum minuman yang awalnya itu halal, tapi di bulan Ramadan diharamkan. Mampu dia memakan nasi yang awalnya halal di luar Ramadan, tapi di siang Ramadannya haram, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Tak terbayang olehnya ketika air itu diminum, ketika makan itu diminum di bulan Ramadan, Allah mencabut daripada nyawanya. Maka apa yang terjadi orang yang seperti ini dipastikan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka tidak semestinya seorang mukmin, seorang muslim yang ketika keluar Ramadan tapi dia tidak meningkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Ramadan itu 30 hari, 29 hari, tapi sesungguhnya aplikasinya adalah 11 bulan yang akan datang. Mari kita lihat, kita buktikan dalam diri kita masing-masing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang kedua, apa tanda orang yang betul-betul bisa mendapatkan nikmat takwa di tahun yang mulia ini? Yang kedua adalah orang yang baik hablum biwalidayya, adalah orang yang baik hubungannya dengan kedua orang tuanya. Ketika hari ini, waktu ini, mungkin ada di antara kita masih bisa melihat sosok wajah yang setiap waktunya yang ngomel-ngomel dengan kita. Detik ini mungkin masih ada di antara kita masih bisa memegang tangan yang dahulu lembut sekarang sudah kasar. Detik ini mungkin ada di antara kita yang bisa masih menggandeng daripada ayah dan ibunya. Maka bersyukurlah, karena sesungguhnya itu adalah tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Mungkin ada di antara kita ada yang ingin bersama ibu ayahnya, ada yang ingin menggandeng daripada ayah dan ibunya, ada yang ingin memeluk daripada ayah dan ibunya. Tapi saat ini, waktu ini, mungkin mereka tidak ada lagi. Sudah berada di dalam alam kubur, maka bersyukur. Maka orang yang betul-betul daripada takwanya berhasil pada tahun ini, dia makin dekati ayah dan ibunya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ridallahu fi walidain wa suqullahu fi suqil walidain. Ridhonya Allah sudah terletak kepada ayah dan ibu, dan murkanya Allah terletak juga kepada ayah dan ibu. Maka waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, jangan sampai ada tangis di balik senyumnya seorang ayah. Jangan sampai ada tangis di dalam hati di wajah ayah kita. Maka orang yang ketika sudah sampai detik ini belum juga baik hubungannya dengan ayah dan ibu, dipastikan dia tidak mendapat kalimat la'allakum tattaqun. Menangis sejadi-jadinya ketika seorang anak dahulu sebelum menikah dia taat kepada ayah, dia taat kepada ibu. Apa yang dibilang oleh ibu, apa dibilang oleh ayah, dia katakan sami'na wa ata'na. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah berkeluarga, mempunyai daripada istri yang cantik, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai anak yang banyak, ekonomi yang naik, suatu ketika seorang ayah datang ke tukang ponsel, diberikan daripada HP-nya, dia ucapkan oleh ayah tersebut, "Nah, lihatlah HP bapak ini. Kenapa akhir-akhir ini, sudah setahun ini HP ini jarang berbunyi? Biasanya HP ini sekali seminggu, sekali sebulan berdering. Terucaplah, terdengarlah suara seorang laki-laki." Ketika HP itu dilihat oleh tukang ponsel, apa yang terjadi? "Pak, mohon maaf, bukan berarti HP bapak ini rusak, bukan berarti bapak ini tidak ada pulsanya, tapi memang HP ini tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang menelpon bapak. Ternyata yang disampaikan oleh ayahnya tadi adalah menunggu telepon daripada anaknya yang sudah berkeluarga. Dulu ketika masih belum menikah dia pulang, tapi apa yang terjadi sampai di detik mana ketika istrinya mengucapkan kepada ayahnya, kepada suaminya, "Wahai abangku, ini ayah dan ibu kita sudah tua. Aku tidak mau di masa tua aku disibukkan oleh mereka. Aku tidak mau di masa susahku nanti mengurus anak, mengurus Muhammad daripada kencingnya, mengurus daripada air besarnya. Lalu bagaimana?" Kata suaminya, "Antarkanlah mereka berdua ini, Bang. Hantarkan mereka berdua ini, Bang, kemana? Ke panti asuhan." Karena seorang suami tadi yang patuh kepada istrinya, apa yang terjadi? Sampai hati anaknya tadi yang dibesarkannya bersusah payah, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, diantarlah ayah dan ibunya tadi ke panti asuhan, yang sesungguhnya ketika mereka lakukan itu, laknat Allah datang kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Keluarganya hancur, ekonominya hancur, anaknya menjadi anak yang tidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hari ini, saat ini kita yang masih mempunyai ayah dan ibu, ambillah tangannya nanti dan dipeluk tubuh, kemudian cium keningnya, ucapkan di telinganya, "Terima kasih ayah, terima kasih." Andai masih ada ibu saat ini, ambil tangannya, bisikkan di telinganya, "Terima kasih ibu, terima kasih ibu." Entah berapa kali di malam harinya beliau tidak tidur nyenyak, entah berapa kali sholatnya tidak khusyuk, entah berapa kali makannya tidak kenyang sebab tangis kita, menangis sejadi-jadinya karena kita anak-anak sekarang sudah dewasa, sekarang sudah menjadi orang. Maka sesungguhnya adalah laknat Allah kepada mereka yang seperti ini. Tinggi pun jabatan kita, banyak pun duit kita, yang diminta oleh ayah dan ibu kita itu seketika tua ada 4 saja. Yang pertama dia minta adalah ketika dia nanti meninggal, "Wahai anakku, mandikan jenazah ayah ibu." Karena mungkin bukan setahun, bukan 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun ibu ayah itu memandikan kita waktu kecil. Maka seorang ayah dan ibu
Ketika dia sudah mati, apa yang diminta? Mandikan jenazah. Ayah, mandikan jenazah. Yang kedua, apa yang diminta oleh ayah dan ibu ketika dia sudah meninggal? Wahai anakku, dahulu ayah 10 tahun, ibu 10 tahun memberikan engkau pakaian, memasangkan bajumu, maka saat ini, waktu ini, saatmu nak memasangkan kain yang tidak ada harganya, yang hanya 3-5 helai. Kain itu warna putih. Kain itu disebut dengan kain kapan. Maka apa kata ayah dan ibu? Maka nak, pasangkanlah nak. Pakaikan nak kain kapan ini. Yang ketiga, ayah dan ibu yang sudah meninggal tadi, apa yang dimintanya? Engkau nak dikenal orang dengan mulia, engkau dihormati orang engkau disegani orang. Hari ini nak, ayah dan ibu sudah pergi, maka ayah dan ibu meminta, nak jadilah engkau menjadi imam salat jenazah ayah dan ibu. Karena itu yang bisa menolong ayah dan ibu. Yang keempat, ayah dan ibu tadi ketika meninggal, dia meminta. Apa yang dimintanya? Wahai anakku, dahulu ibu di malam hari ketika engkau tidak tidur nyenyak, bisa jadi ibu tertidur di dalam duduknya ibu. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun daripada kaifiatnya, engkau tidur, biarlah ibu dalam keadaan terduduk. Engkau tidur, biarlah ibu tidak tidur. Maka permintaan terakhir ayah dan ibu sudah meninggal. Wahai anakku, ambillah jenazah ayah, ambillah jenazah ibu, engkau letakkan di liang lahat. Engkau letakkan pipi ayah di tanah. Yang hari ini, yang mereka tidak ada. Maka sangat zolim kita, sangat merugi kita orang yang ada hari ini ayah dan ibunya. Pulang dari sini, ambil tangannya, cium tangannya, nidakkan redonya. Karena sesungguhnya rezeki kita, keluarga kita terletak daripada redo ayah dan ibu. Yang ketiga, apa bukti daripada orang yang betul-betul berhasil la'allakum tattaqunya pada tahun ini? Yaitu yang ketiga, hablum minan nas, hubungannya sesama manusia baik. Mulai dari kerabatnya, abang kakeknya, tapi yang paling luar biasa adalah hubungannya terhadap seorang anak yatim piatu. Hubungannya terhadap anak yatim. Apa yang terjadi? Menangis sudah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana fi yatimi hakadha, saya bersama anak yatim seperti ini dekatnya. Maknanya apa? Ketika hari ini anak kita berikan baju baru, pakaian baru, sandal baru, diberikan duit, maka apa yang terjadi? Ada di sudut sana seorang anak yatim. Ada di sudut sana seorang anak yatim piatu. Dia ingin berkata, wahai ayah, wahai ibu. Dia ingin juga meminta, ingin dia merasakan pelukan kasih sayang daripada ayah dan ibu. Tapi apa yang terjadi? Anak yatim itu memang tidak ada ayah lagi. Anak yatim piatu itu tidak ada ayah dan ibu lagi. Maka ketika kita melihat mereka, ambil tangannya, ucap daripada kepalanya, kemudian berikan kebahagiaan apa yang kita berikan kepada anak kita, anak cucu kita, berikan juga kepada mereka. Karena Nabi sampaikan, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman di antara kalian ketika kalian mempunyai saudara kama li nafsi, engkau tidak mencintai seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Lalu apa yang terjadi? Yang ketiga, apalagi setelah anak yatim, lihat si fakir, lihat si miskin, apa yang terjadi? Dia juga ingin makan yang enak, minuman yang enak. Jangankan minum yang enak, makanan yang enak, makan saja dalam sehari itu sekali. Maka kesempatan yang mulia ini, hapuslah kesedihan mereka, hapuslah daripada air mata mereka, berikan kebahagiaan keceriaan daripada 1 Syawal ini. Karena memang takwa itu adalah orang yang peduli kepada saudara dan selingkungannya. Dan juga harapan kita, semoga yang 3 hal ini berada dalam diri kita dan menjadi hendaknya kita la'allakum tattaqun sampai akhir daripada hayat kita meninggal husnul khatimah. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah kalian orang yang mendustakan daripada agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardi anak yatim. Fawailul musallin, dan tahukah orang yang lalai di dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang yang melihat daripada fakir miskin, tapi mereka tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah pergi. Maka apa ucapan yang pantas diucapkan kepada Ramadan? Wahai Ramadan, maafkan kami. Saat ini, waktu ini tak mampu mempersamaimu setiap detiknya. Wahai Ramadan, maafkan kami. Yang sudah berjanji di awal masuk Ramadan, tapi ketika di pertengahan, di akhirnya, kami lalai, kami lupa. Wahai Ramadan, izinkan kami nanti bertemu kembali denganmu di tahun yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wal inabata wal istiqamah 'ala syariati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan berulang-ulang, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan, dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa mulut, pernah menceritakan aib saudara kami. Dosa tangan yang pernah mengambil yang bukan hak kami. Dosa kaki pernah dilangkahkan ke tempat yang tak baik. Dosa mata pernah hubud dunia, cinta dunia, takut mati. Dosa hati ya Rabb, hati ini yang kadang merasa kami yang paling benar, hati ini kadang merasa kami yang paling beriman, hati ini yang kadang merasa kami yang paling taat, hati yang kadang merasa kami ini ahli ibadah, hati yang kadang merasa kami ini yang paling benar, sehingganya melatangkan rasa wujud, sombong, takabur. Di pagi yang mulia ini ya Allah, jadikan kami hamba yang beriman, bukan merasa beriman. Jadikan kami orang yang bertakwa, bukan merasa diri ini bertakwa ya Allah. Akhirkan kalam kami ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ampunkan seorang perempuan
perempuan yang bersusah payah mengandung kami 9 bulan lamanya, merasakan wahnan ala wahni, tidak terhitung jumlahnya daripada darah yang pernah dia tumpahkan. Dulu wajahnya yang cantik, sekarang sudah mulai keriput. Dulu daripada badan dan tubuhnya yang indah, sekarang sudah mulai keriput dan terduduk di kursi roda. Satu tetes daripada darah yang pernah dia keluarkan demi melahirkan kami, membesarkan dan kami, demi Allah, sampai detik ini ya Allah. Dan sampai kapanpun tak akan pernah terbalaskan oleh kami jasa-jasa daripada ibu kami ya Allah. Andai ibu kami masih ada, izinkan kami untuk memberikan kebahagiaan senyuman di wajahnya ya Allah. Andai ibu kami masih ada saat ini ya Allah, izinkan kami untuk memeluknya, memberikan daripada kebahagiaan. Andai ibu saat ini telah tiada ya Allah, sampaikan doa kami ini, Allahumma ufillah warhamha, Allahumma la tahdimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Kami rindu dengan wajahnya, kami rindu dengan daripada suaranya, kami rindu daripada belayan tangannya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa seorang lelaki yang bersusah payah siang dan malam, tak mengenal hujan, tak mengenal panas. Laki-laki itu yang kami panggil namanya ayah. Ayah yang paham tentang susahnya hidup. Ayah yang paling tahu bagaimana susahnya daripada mencari rezeki. Kadang dia jarang di rumah. Pergi malam, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Demi kami daripada anak-anaknya. Demi Allah, ya Rabb, satu tetes keringat ayah yang pernah keluar demi menafkahi kami, membesarkan kami sampai detik ini ya Allah, tak bisa kami balas. Maka sampaikan doa kami ini ya Allah, sampaikan salam rindu kami ini ya Allah kepada ayah dan ibu kami. Kerana sesungguhnya mereka adalah sosok yang kami tunggu, sosok yang kami rindukan. Andai mereka telah tiada ya Rabb, sampaikan doa kami, Allahumma ufillah, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tarimna ajrahu wa la tafdinna ba'dahu. Andai di antara pasang hidup kami, suami kami, istri kami yang sudah mendahului kami, jangan bebankan dia ya Rabb sebab dosa-dosa kami. Jangan engkau cemplungkan mereka dalam neraka-Mu sebab perbuatan kami di dunia ini. Maka ampunkan mereka ya Rabb. Allahumma ja'al awladana awladan salihin wa hafidhina lil Qur'an, fuqaha fid din, hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa daripada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang ahli Al-Quran, anak yang nanti ketika kami sakaratul maut, dialah yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan anak yang nanti akan meributkan, mengambil dari harta-harta kami sehingganya itu sebab menjadikan kami masuk neraka-Mu ya Allah. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Andai di antara ayah bunda kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya. Dalam keadaan susah, berikan kemudahan. Dalam keadaan tak baik hubungannya, setelah ini ya Rabb, berikan saling memaaf di antara mereka. Yang punya hutang, berikan rezeki untuk melunaskannya. Berkahi umurnya, berzakari rezekinya ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Karena memang satu Syawal ini bermakna kebahagiaan lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.